Salam saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini tepatnya 8 minggu kita tidak beribadah secara bersama-sama. Kita beribadah di rumah masing-masing. Saya teringat firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 18 ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita percaya walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya ada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema badai kehidupan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca menceritakan tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea dengan perahu. Tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu hampir tenggelam. Peristiwa ini tentu sangat menakutkan bagi murid-murid pada waktu itu, karena perahu mereka dihantam oleh badai yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita juga sedang dihantam oleh badai yang sangat menakutkan, yaitu badai COVID-19 atau badai COVID-19. Kalau kita perhatikan akibat dari COVID-19, semua orang kena dampak. Semua orang kena dampak. Orang kaya kena dampak. Orang miskin nggak usah ditanya, pasti kena dampak juga. Gereja besar juga kena dampak. Gereja kecil, apalagi pasti kena dampak. Pendeta besar, pendeta terkenal juga kena dampak. Pendeta kecil juga kena dampak. Semua orang kena dampak hari-hari ini, kecuali cuma orang hutan yang tidak kena dampak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini, perekonomian hari-hari ini terpuruk. PHK terjadi di mana-mana, angka kejahatan semakin meningkat, kelaparan di mana-mana. Ini semua akibat dari badai COVID-19. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah badai yang menakutkan hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bermasa bodoh atau pasrah dengan keadaan? Hari ini kita akan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka diperhadapkan dengan badai yang menakutkan,
apa yang mereka lakukan? Yang pertama, kalau kita baca di Injil Matius 8 ayatnya yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ketika badai itu menimpa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, yang mereka lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong mereka. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami badai kehidupan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Saya setiap hari saya naik di lantai 3 rumah saya. Di situ saya datang kepada Tuhan. Saya berdoa 3 sampai 4 kali. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya bersujud di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, selama COVID-19 ini, keluarga saya tidak pernah kehabisan beras. Yang ada, kami membagi beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami banyak melihat pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, usaha kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Rahasianya datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di sini Matius 8 ayatnya yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika badai menimpa hidup kita, jangan takut atau jangan ketakutan. Jangan sampai ketakutan yang lebih dominan di dalam hidup kita. Percayalah, kita punya Tuhan yang dapat membuat badai itu teduh sekali. Puji Tuhan, saya percaya melalui renungan firman Allah ini, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.